Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Pusparini dari kelas 11 BDP 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek, yaitu ada unsur intrinsik, merupakan rangkaian unsur yang ada di dalam karya sastra itu sendiri, meliputi tema, amanat, alur, penokohan, dan latar. Satu tema, merupakan gagasan pokok cerita yang diangkat pengarang dalam cerpennya. Tema dapat berkaitan dengan kehidupan. Dua, alur, merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam berikut ini. 1. Pengenalan situasi cerita, yaitu pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. 2. Pengungkapan peristiwa, yaitu disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. 3. Muncul konflik, yaitu terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 4. Tahap konflik memuncak. Bagian ini disebut juga klimaks, bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Juga ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. 5. Tahap penyelesaian, yaitu berisi penjelasan tentang sikap atau nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak. Ada pula cerpen yang penyelesaian akhir cerita itu diserahkan kepada imajinasi pembaca. 3. Tokoh, merupakan unsur penting yang harus ada di dalam cerita. Tokoh dibagi menjadi 3, yaitu 1. Protagonis, merupakan tokoh yang mendukung jalannya cerita. 2. Antagonis, merupakan tokoh yang menantang jalannya cerita. 3. Tritagonis, merupakan tokoh yang menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. 4. Penokohan, merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Berikut ini cara-cara penggambaran tokoh. 1. Teknik analitik langsung. 2. Penggambaran fisik dan perilaku tokoh. 3. Penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. 4. Penggambaran tata kebahasaan tokoh. 5. Pengungkapan jalan pikiran tokoh. 6. Penggambaran oleh tokoh lain. 5. Latar atau setting, merupakan penggambaran waktu, tempat, dan suasana cerita. Fungsi latar adalah mempertegas jalan cerita. 6. Sudut pandang atau point of view, dibagi menjadi 3, yaitu 1. Objective point of view, 2. Omniscience point of view, 3. Point of view orang pertama, 4. Point of view orang ketiga. 7. Gaya bahasa, berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta menurunkan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. 8. Amanat, merupakan ajaran atau pesan yang disampaikan oleh pengarang. Amanat biasanya bersifat tersirat. Selanjutnya, unsur ekstrinsik, merupakan rangkaian unsur yang ada di luar karta sastra. 1. Latar belakang masyarakat, disebut unsur sosial karena faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis untuk membuat cerpen. Ada pula hal-hal yang berkaitan yaitu ideologi negara, kondisi ekonomi, sosial, dan politik. 2. Latar belakang penulis, sering dikenal sebagai unsur biografi karena hal-hal atau faktor-faktor yang berkaitan yaitu riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, selera, atau aliran sastra. 3. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen, sering dikenal sebagai unsur nilai atau norma yang termasuk pesan moral yang melatar belakangi dibuatnya cerpen. Ada beberapa macam yang terkandung dalam cerpen, yaitu nilai moral sosial, agama, dan budaya. Cara memahami suatu cerpen. 1. Pertanyaan literal, di mana dan kapan cerita itu terjadi, dan siapa saja tokoh cerita itu. 2. Pertanyaan interpretatif, apa maksud tersembunyi di balik pertanyaan tokoh A, dan bagaimana makna lugas dari perkataan tokoh B. 3. Pertanyaan integratif, bercerita tentang apakah cerpen tersebut, dan apa pesan moral yang hendak disampaikan pengarang dari cerpen itu. 4. Pertanyaan kritis, ditinjau dari sudut pandang agama, bolehkah C berbohong pada tokoh A, dan apakah kelebihan dan kelemahan cerpen itu berdasarkan aspek kebahasaan yang digunakan. 5. Pertanyaan kreatif, bagaimana sikapmu apabila berposisi sebagai tokoh A dalam cerpen itu, dan bagaimana kira-kira kelanjutan cerpen itu seandainya tokoh utamanya tidak dimatikan pengarang. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.